kami dari Yayasan Kehati akan bersama-sama dengan masyarakat paguyuban penyelamat lingkungan untuk mulai melakukan penanaman di sepanjang pantai Alam Indah ini dan beberapa wilayah lainnya. Semoga apa yang dilakukan melalui penanaman tidak hanya berhenti sampai penanaman, tetapi mangrove itu memiliki manfaat yang sangat banyak yang potensinya mungkin baru hanya kecil sekali kita ketahui. Pada dasarnya yang namanya pohon mangrove di pantainya itu sendiri tidak ada. Itu kebanyakan di tambak-tambak. Kalau di pinggir pantainya sama sekali tidak ada di pesisirnya. Cuma mulai dari tahun 99 itu ada yang namanya COFIS. COFIS itu mereka membuat pelabuhan di Jongor, Kota Tegal. Nah, dari kegiatan-kegiatan COFIS itu, setelah membangun sarana prasarana untuk pelabuhan pendaratan ikan, nah di situ mulai muncul ada program-program penghijauan. Itu semuanya, hampir semuanya ya, itu pasir murni, Mas. Jadi kami sudah berupaya dengan cara berbagai macam, seperti tanam langsung, tidak mungkin, mati. Kemudian dengan gorong-gorong juga mati. Kemudian beberapa percobaan-percobaan itu kami laksanakan, tapi semua itu gagal. Nah, ternyata dalam proses percobaan itu kami menemukan metode, antara lain metodenya yaitu tadi kubangan. Dengan sistem kubangan adanya air, nah itu ternyata bisa. Jadi kalau saya bisa ngomong ini, ternyata di Tegal itu penanaman di pasir di sabuk hijaunya itu terlalu dipaksakan. Kecuali mungkin penanaman cemara laut, kemudian ketapang, itu mungkin tidak jadi. Kalau mangrove itu sendiri itu terlalu dipaksakan dan mahal biayanya. Nah, ini lokasi penanaman yang hamparan, karena memang di sini pengaruh oleh pasang surut. Nah, ini salah satu cara ya, karena saya memperhatikan lahan. Nah, ini kan tidak kubangan. Ini yang tidak kubangan. Jadi cuma kalau air pasang ini masuk sini, jadi ini dipengaruhi. Nah, ini bisa untuk penanaman. Tapi kalau di pantainya sendiri itu tidak mungkin. Orang tidak percaya bahwa mangrove ditanam di pinggir pantai nggak hidup, tapi ini salah satu jalan alternatif biar ada air kemudian bisa ditanami. Ini lihat contoh seperti ini udah tumbuh semua.
Sebab kalau langsung ditanam di pasir yang kena matahari itu nggak bakalan hidup. Tapi kalau kita kasih kubangan, kemudian ada air, bisa pasang surut, insya Allah pasti bakal tumbuh besar. Dan itu akhirnya karena sudah ketemu metode, ternyata sampai sekarang 14 tahun sampai sekarang itu menggunakan sistem yang namanya sistem kubangan. Kita banyak mengalami kendala seperti di lapangan itu biasanya lahan ya. Lahan yang dulunya mereka pacul. Istilahnya kalau di Tegal itu paculan ya, tenaga apa lahan paculan. Mereka ada kayak sudah sistem kayak jual beli. Nah, akhirnya begitu pemerintah mau menggunakan lahannya pemerintah sendiri, itu ada konflik kecil, benturan kecil, termasuk dari saya sendiri sebagai ketua kelompoknya. Saya harus menjelaskan program-program itu. Nah, itu banyak sekali kendala, tidak mulus. Nah, tapi karena sudah program ini sudah menyeluruh untuk informasikan dari pemerintah daerah sendiri sudah sudah untuk program ini supaya jalan, ya alhamdulillah akhirnya ya jalan untuk program Sabuk Hijau Kota Tegal. Pengen ada perlindungan dari pihak-pihak pemerintah agar kita di saat menjaga, melestarikan, mengawasi dan merawat itu ada perlindungan hukumnya dari pihak pemerintah. Dalam hal ini kalau ada dari dinas kehutanan atau dari dinas kelautan yang berkaitan dengan pelautan Kota Tegal. Waktu itu kayak penebangan. Nah, Pak, itu kan kami nanem udah 11 tahun, terus ada namanya orang istilahnya menebang. Nah, kemudian kami ketahuan, kami jelaskan ini tanaman ini punya ini dan maksud dan tujuan. Nah itu antara lain. Tapi kalau ada perda itu enak. Kita sudah upaya dulu, tapi kandas. Kota Tegal banyak mangrove, setelah banyak penebangan liar kemudian berkurang. Nah, sekarang kami ingin melestarikan ke depan agar mangrove ini benar-benar bisa dilestarikan, dijaga dan terus menerus sampai anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa yang mau melestarikan? Kami merangkul seniman-seniman, baik tari, teater, lukis, ya seniman lah ya. Kami ajak paguyuban dengan kampung seni melaksanakan kegiatan yang kaitannya dengan lingkungan. Kami sudah kerjasama selama ini. Di pantai sini Kota Tegal
ini banyak istilahnya tanah-tanah timbul, banyak tanah timbul Mas. Ini kalau pemerintah benar-benar membutuhkan menolong kami bisa mengatasi abrasi, ini tanah timbul semakin luas. Ini contoh ini yang ada ini sepanjang pantai Kota Tegal ini setelah ditangani dengan menggunakan pemecah gelombang atau groin, ini tanah timbulnya sudah semakin luas. Itu artinya kami banyak membutuhkan pohon-pohon mangrove biar 10-20 tahun sampai 30 tahun yang akan datang ini mangrove di Kota Tegal benar-benar lestari dan semakin hijau. Dalam hal ini mungkin dukungan secara dari masyarakat itu sendiri, karena saya yakin masing-masing kelurahan kami kan sudah bentuk kelompok-kelompok di Tegal itu, khususnya yang di pantai itu ada 4 kelompok: Kelurahan Mentaragen, Kelurahan Panggung, Kelurahan Tegalsari, dan Kelurahan Muara Reja. Masing-masing tugas mereka itu tadi menjaga dan bertanggung jawab untuk pengawasan dan pengelolaan sabuk hijau yang sudah dilaksanakan dari tahun 2000 itu. Kami segenap Paguyuban Penyelamat Lingkungan Kota Tegal yang diketuai oleh Pak Rianto, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kehati yang pertama dan yang kedua kepada PRI yang telah menolong atau menjembatani kami sehingga kami bisa melaksanakan penanaman ini. Alhamdulillah ini sudah 90% menurut kami sukses lah. Untuk ke depan kami sangat mengharapkan bantuannya, partisipasinya, dukungannya untuk melestarikan penghijauan di Kota Tegal ini yang sangat kami butuhkan, yaitu berupa penanaman mangrove. Tanah masih luas, kami masih butuh ratusan ribu pohon mangrove. Tidak lupa saya sampaikan kepada Yayasan Kehati Jakarta. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada BRI. Tidak lupa juga saya sampaikan pada ORI 101 dari Kementerian Keuangan yang telah membantu kami dalam menciptakan lingkungan atau program merajut sabuk hijau Pantai Kota Tegal. Kedepan harapan tidak hanya sampai di sini, karena masih banyak yang rencananya kedepannya juga kami punya program khususnya di Pantai Alam Indah Tegal ini adanya Mangrove Informasi Center. Jadi saya bikin kawasannya sudah ada, kemudian pemerintah pun mendukung. Jadi ingin menciptakan di Tegal itu ada studi ya atau tempat education untuk pendidikan, untuk apa sih itu mangrove, apa sih itu manfaatnya, yang tujuannya untuk anak-anak generasi muda kita.